Pemirsa, masyarakat ibu kota tampak disibukkan dengan berbagai hiburan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari festival musik, pameran hingga perlombaan. Akibat terkungkung selama 2 tahun lamanya karena pandemi, masyarakat bahkan rela berdesakan memadati berbagai lokasi kegiatan. Nah, akibat antusiasme yang tinggi, kita kadang lupa akan berkemih, sehingga perlu menahannya selama beberapa saat. Pemirsa, aktivitas buang air kecil ini mungkin terkesan sepele dan tak segawat BAB, sehingga kadang bisa Anda tahan saja. Namun tahukah Anda, kebiasaan menahan keinginan berkemih bisa memunculkan masalah kesehatan seperti infeksi saluran kemih. Saat terjadi, kita biasanya akan merasa sensasi anyang-anyangan, nyeri di area perut bawah hingga harus bolak-balik ke kamar kecil akibat urin tak keluar dengan lancar hingga berdarah. Nah, Anda pasti pernah mengalaminya kan pemirsa? Rasanya sungguh tak enak. Selain mengganggu aktivitas juga bisa membahayakan tubuh kita. Menahan kencing adalah alasan lain mengapa seseorang bisa mengalami infeksi saluran kemih. Namun, bisakah itu diobati? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, kalau tadi saya bersama dengan Dr. Sam. Nah, kalau sekarang saya bersama dengan profesor muda yang cantik, yang luar biasa ini. Profesor Dr. Harina. Apa kabar, Dok? Baik, Prof? baik. Selamat pagi. Pagi, Dok. Pagi. Suatu kebanggaan bisa ketemu nih. Nah, Iya. Prof, tadi kan kita lihat tadi ya di tayangan tadi itu tentang infeksi saluran kemih gitu ya, Dok ya. Nah, ini ada fakta mitos nih, Dok ya. Jadi infeksi saluran kemih itu katanya terjadi karena kurang kebersihan. Ya. Itu fakta atau mitos itu, Prof? Fakta. 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 Kurang kebersihan kayak gimana sih itu, Prof? Jadi cara membersihkan setelah berkemih itu sangat penting ya arahnya, karena kuman-kuman penyebab infeksi saluran kemih itu terbanyak adalah berasal dari saluran cerna atau anus. Jadi cara membersihkan kita setelah buang air kecil harus arahnya dari ke depan ke belakang dan Ke tidak depan, ke belakang. ya, Oke. dan tidak diusap-usap ke belakang ke depan lagi gitu ya. Oh, jangan begitu. Jadi kalau diulang-ulang begitu, si kuman-kuman dari saluran cerna atau anus tadi akan terbawa masuk ke saluran kemih. Jadi searah dari depan ke belakang. Itu untuk laki-laki perempuan juga atau perempuan aja tuh, Dok, yang seperti itu? Ya, sama. Jadi menghindari agar membawa si kuman dari saluran cerna masuk ke saluran kemih. Setelahnya juga memastikan betul kalau kita membersihkan dengan air harus kering betul. Karena kuman-kuman itu senang sekali di area yang lembab. Basah gitu Ya, ya, Dok yang ya? basah, Oh, betul. jadi benar-benar harus kering betul. Betul. Jadi memang dibasuh dengan air ya, Dok? Betul. Kan kalau misalkan ada kadang-kadang tuh kan kita menemukan tempat untuk yang mungkin kering gitu kan, Dok. Jadi nggak dipakai semprotan, jadi pakai tisu aja gitu, Dok. Ya. Itu gimana tuh, Dok? Ya, asal setelahnya cukup kering, kemudian arah tisunya juga tidak boleh tidak boleh maju depan, diulang-ulang maju depan gitu ya, maju-maju Dok, depan ya? ya, dan diperhatikan karena tisu itu sering sobek, Mas Ya, Indra ya, sering betul. sobek kalau terkena air basah. Ya. Jadi kadang-kadang potongan yang sobek-sobek itu menempel Tertinggal, dan betul. bisa menjadi sumber-sumber kuman. Oh. Jadi dipastikan betul semua tisunya yang itu tidak ada yang sobek dan tertinggal Baik. di tempat kita berkemih. Nah, gitu. Kadang agak susah juga untuk lihat ya, Dok ya. Betul. Nah, baik, ini ada fakta mitos juga terkait dengan kebersihan tadi. Nah, sekarang ini terkait dengan menahan air pipis itu, Dok, Ya. gitu kan. Itu katanya dapat menyebabkan infeksi saluran kemih juga, Dok. Fakta atau mitos tuh, Dok? Fakta. Itu Fakta juga. Jadi iya. tahan-tahan juga boleh ya, Dok? Iya, jangan sebisa mungkin jangan menahan kencing. Karena apa? Karena bakteri itu atau kuman itu senang sekali dengan air yang menggenang. Jadi Nah, kalau itu mengenang kita di mana, Dok? menengan di kandung kemih kita. Di kandung kemih kita Iya, gitu. Oh, jadi kalau baik. kita kelamaan menahan berarti kan kita menahan si air itu menggenang di kandung kemih. Betul. Kalau kita rajin berkemih, tidak menahan, dia akan mengalirkan air, istilahnya mengeflash gitu, kuman-kuman yang sudah mulai muncul, dia flash keluar. Jadi nggak sempat terjadi infeksi. Nah, betul. Kan ada kadang-kadang tuh momen-momen kita tuh nggak bisa nahan gitu. Maksudnya kayak kita tuh perlu tahan dulu karena masih ada pekerjaan atau mungkin gara-gara ada orang yang masih di dalam toilet Ya, ngantri betul, gitu, Dok. betul. Itu berapa lama sih, Dok, kita tahannya? Maksimal bisa nahan? Ya, memang seseorang dewasa itu berkemihnya normal mungkin sekitar 3-4 jam ya, Ya, dengan minum yang betul. konstan. Iya. Jadi selalu diantisipasi saja kalau misalnya kita mau bekerja atau kita mau perjalanan jauh, macet, kita harus antisipasi mungkin sebelumnya Kita kencing pipis dahulu gitu Kalau ya. belum pada saat itu kayak belum mau pipis kayak masih
ada dikit doang gitu kan, Dok. Sayang untuk dibuang gitu, Dok. Ya, benar juga ya, agak susah juga. Tapi sebisa Ya. mungkin kita mencari mungkin kamar mandi atau kamar mandi umum, tapi tentu juga harus diperhatikan kebersihannya mungkin, membawa alat-alat atau untuk membersihkan sendiri. Tapi sebisa mungkin, saya sering sekali soalnya mendengar bahwa seseorang itu kena infeksi, kemudian kita tanya, habis menahan kencing sehari kemarin atau beberapa hari yang lalu, iya. Begitu menahan, kemudian sakit, sampai bahkan berdarah kencingnya gitu. Apa tuh kalau sampai berdarah karena apa tuh, Dok? Apa karena kepenuhan gitu, Dok? Apa kenapa tuh, Dok? Jadi karena bakteri atau kuman yang masuk itu menyebabkan reaksi radang. Ya, Jadi pembuluh-pembuluh darah di saluran kemih kita melebar. Kemudian akhirnya ada yang pecah kecil-kecil, Ya. akhirnya keluarlah darah. Darah gitu, Iya, Dok. Nah, betul. ini ada juga yang pertanyaan nih, Dok, yang anyang-anyangan itu, Dok. Itu kan kayak mau pipis sedikit-sedikit mau pipis gitu, kayak rasa pengen pipis gitu. Itu bagian dari infeksi saluran kemih nggak sih, Dok? Betul sekali. Jadi iya. anyang-anyangan itu adalah sebenarnya kencing kita belum penuh, tapi kemudian sudah ingin mengeluarkan. Betul. Nah, biasanya itu sering muncul saat ada radang tuh di saluran kemih kita. Jadinya rasa ingin kencingnya jadi lebih cepat, tapi karena volumenya masih sedikit di dalam, Iya. jadi keluarnya kayak sedikit. betul. Terus nanti begitu keluar balik lagi. Jadi kesannya Iya. kayak bolak-balik, tapi Betul. kok sedikit-sedikit gitu yang keluar. Kalau bedanya sama beser, Dok? Nah, kalau beser mungkin yang paling mudah kita bedakan adalah beser itu jarang disertai nyeri atau hampir tidak betul. pernah. Kalau infeksi, nah biasanya ada sakit dan biasanya warna kencing atau baunya juga mulai berubah tuh, mulai keruh, kemudian berbau. Tapi berbau kalau juga. beser biasanya hanya sering saja, susah menahan kencing, tapi tidak sakit dan tidak berubah warna Dan itu kencingnya. bukan infeksi ya, Dok? Bukan. Tidak sebuah penyakit ya, Dok? Bukan, iya. Oke, dan ini banyak lagi yang beredar di masyarakat nih, Dok. Katanya infeksi saluran kemih itu lebih umum terjadi pada wanita. Fakta atau mitos, Dok? Fakta. Oke. Sayangnya Kenapa tuh, fakta Dok? bagi Iya. kami ya. Kenapa tuh, Dok, wanita, Dok? Karena kami ini mempunyai anatomi yang lebih beresiko, Mas Indra. Jadi uretra, yaitu saluran yang mengeluarkan kencing kita itu lebih pendek pada perempuan. betul. Jadi dibandingkan laki-laki yang panjang, kita lebih pendek, Ya. sehingga si bakteri dari yang saluran cerna tadi itu gampang naik masuk ke dalam kandung kemih. Dan yang kedua adalah muara saluran kencing perempuan itu dekat dengan anus, Ya, betul. dibandingkan dengan laki-laki. Nah, Iya. itu dua faktor resiko itu tuh yang Iya, membuat iya, iya. kenapa kami lebih sering. Oh, gitu. Tapi laki-laki juga bisa mengalami infeksi saluran kemih, Dok? Bisa. Tapi karena laki-laki itu lebih jarang, karena lebih tidak beresiko, begitu seorang laki-laki itu mendapat infeksi, kita harus curiga nih. Ini ada sebab yang lebih serius mungkin, seperti batu saluran kemih, kelainan anatomi, tumor, dan lain-lain. Nah, itu biasanya kalau ibu-ibu yang mengandung atau lagi hamil ya, Dok, ya, itu lebih sering infeksi saluran kemih nggak sih, Dok? Betul, karena Betul, ya? satu, ibu hamil itu tentunya hormon berubah ya. Jadi saluran kemih kita dan saluran kelamin perempuan itu sangat dipengaruhi oleh hormon perempuan lah ya. Nah, itu berubah. Dan kemudian juga ada pembesaran rahim ya, yang akan menekan juga saluran kemih. Kadang-kadang kencing kita itu tidak lancar keluar, jadi tergenang tadi tuh yang merupakan faktor resiko, sehingga muncullah sering infeksi. Ya, kebetulan juga waktu itu istriku tuh sedang hamil dan dia kena ISK tuh, Dok. Iya, memang Gitu. sering, memang sering. Oh, baik, Dok. Nah, ini pasti pada penasaran juga nih ya, Dok, ya. Ini katanya berhubungan intim itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Itu fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu, Dok. Dokter kok nggak kaget sih, Dok? Santai aja, biasanya banyak yang kaget tuh dokter-dokter Iya, saya ya. gituin. Nah, ini juga semua penasaran pastinya nih ya. Anda jangan kemana-mana dulu, kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Hidup Sehat.